Hai, namaku Felix Agus, biasa dipanggil Felix. Aku dibesarkan di keluarga yang takut akan Tuhan. Papa mamaku pendeta. Waktu masa remaja saya juga menghabiskannya dengan kesalahan. Karena aku memilih jalur pertemanan yang salah. Seringkali gini yang saya bikin, hari Sabtunya saya main di sebuah klub malam, nayangin yang nggak pantas lah di situ. Itu yang saya lakuin. Saya juga minum di sana, sehingga waktu pagi, minggunya saya pelayanan. SMA juga saya suka tawuran karena saya dibesarkan di sekolah yang Israel bilangnya gitu katanya. Kamis Jumat tuh udah pasti jadwalnya tawuran, berantem gitu. Bertumbuhnya seperti itu gitu. Saya bertobatnya waktu papa saya akhirnya dipanggil sama Tuhan. Papa saya selalu ngajarin gini, kalau papa dipanggil Tuhan, artinya rumah papa udah jadi. Kamu harus senang. Kamu harus bersuka cita, jangan sedih-sedih karena papa gitu. Karena rumah papa udah jadi artinya gitu. Nggak bisa gambarin kesedihannya yang teriak nangis-nangisan, nggak juga gitu. Tapi bukan berarti kita nggak kehilangan sangat. Dan saya dengar sendiri teman-temannya papa, adik-adik rohaninya papa, anak-anak rohaninya papa, semua pada bilang sama saya begini, papamu itu baik banget sama saya. Papamu itu cerminan Tuhan. Papamu itu yang nolong saya sampai sekarang saya bisa sampai di titik ini. Dalam kesusahan, papamu yang nggak pakai banyak cerita babi bu terus bantuin saya. Papamu itu benar-benar jadi bapak buat saya. Saya mikir gini, papa saya siapa? Dia bukan orang besar, dia bukan orang terkenal, dia bukan orang yang banyak orang tahu, bukan. Tapi kok bisa sekeren ini orang ngomongnya tentang dia sama saya? Kok bisa sebesar ini efeknya? Dan saya sadar bahwa papa saya menghidupi panggilannya sama Tuhan. Dan di titik itulah saya bertobat. Di titik itu saya ketemu Tuhan lewat papa saya yang nggak ada. Kadang Tuhan kasih kehilangan untuk kita capai satu tujuan, untuk hidupin panggilan kita. Dan setelah masa pertobatan saya benar-benar serahin hidup sama Tuhan. Tuhan percayain karir buat saya. Saya memulai sebuah pelayanan, ya komunitas, namanya VIP Ministry tahun 2009. Dari saya ikut conference, worship conference, dan di situ pulang saya ada suara jelas banget kayak kuat banget dalam hati saya, pulang harus bikin VIP Ministry lagi. Dan saya berdoa sama Tuhan, minta visi misi, minta ayatnya yang jelas. Yesaya 43 ayat 4 ayatnya. Karena kamu berharga dan mulia, maka bangsa-bangsa ganti kita. Dan VIP Ministry berjalan dengan visi misi itu untuk kasih tahu generasi ini bahwa betapa berharganya mereka di mata Tuhan. Dan orang yang tahu dirinya berharga pasti nggak bikin hidup sembarangan. Kenapa? Barang berharga itu nggak mungkin taruhnya di pinggir jalan, nggak mungkin. Pasti barang berharga taruhnya disimpan di lemari, dikunci sebaik mungkin. Karena kita tahu diri kita berharga, pasti kita akan jaga hidup kita. Ini bukan tentang kami, tapi ini tentang Tuhan, kebaikan Tuhan yang harus orang lain rasakan lewat hidup saya.